Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu hi ali. La yazalul mu'min la yazalu ora gengser sapa al-mu'minu wong mukmin fi ziyadatin ing dalam oleh tambah fi dinihi ing dalam agamane mukmin. Malam selagine ora ya kulu mangan sapa mukmin al harama ing perkara kang haram. Wa man faraka wa menan sapane wong faraka kang pisah sapa man al ulama ing para ulama mata mongko mati apa kalbuhu atine man wa amiya lan buta sapa man anto adillahi saking taat ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat ini Nabi Muhammad menjelaskan kepada Ali bahwasanya tidak akan hilang agama seseorang selagi tidak memakan harta yang haram, dan barang siapa meninggalkan ulama maka hatinya akan mati dan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjelaskan bahwasanya tidak akan hilang agama seseorang selagi tidak memakan barang yang haram. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad kepada Ali di wasiat-wasiat yang pertama, untuk menjaga konsumsi yang kita konsumsi agar benar-benar diketahui kejelasannya, mana haram, mana halal, mana yang syubhat, dan sangat dianjurkan, sangat diharuskan untuk memakan harta yang halal karena hal itu akan mempermudah kita dalam memperoleh kebaikan. Karena ketika kita memakan barang-barang yang syubhat atau barang-barang yang sudah jelas keharamannya, maka otomatis akan mempengaruhi keagamaan kita, hati kita akan tipis dan mudah terpengaruh, sehingga kita susah terhindar dari kemaksiatan. Jadi gampang banget untuk ngelakuin kemaksiatan. Dan yang kedua di sini, barang siapa yang meninggalkan ulama maka hatinya akan mati dan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini ulama, Nabi juga pernah bersabda al ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hal ini bukan karena alasan apa-apa, tapi memang karena yang memegang peran keilmuan, yang melanjutkan peran keilmuannya Nabi Muhammad SAW adalah para ulama saat ini. Jadi kita mau berpegang teguh saat ini untuk menjaga apa yang diajarkan Nabi, ya harus mendekati para ulama, harus belajar dengan para ulama. Karena ulama sendiri di sini adalah, kalau kita ambil bahasa gampangnya, adalah orang yang ahli ilmu atau orang yang alim gitu ya, orang yang mengetahui. Orang yang alim ini adalah orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi, dan Allah juga mengangkat derajat-derajat orang-orang yang berilmu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah sendiri juga menjelaskan bahwasanya orang yang alim atau ulama ini akan diangkat oleh Allah derajatnya daripada orang-orang yang biasa dengan beberapa derajat gitu. Dan Nabi juga di sini sangat menjelaskan bahwasanya di mana keutamaan para ulama ini bukan main-main. Karena di sini Nabi juga pernah bersabda, fadlul alimi ala abidi ka fadlul qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Bahwasanya keutamaan orang yang berilmu atau ulama atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Itu sangat, kalau misalnya kita gambarkan bagaimana terang benderangnya bulan waktu purnama itu, itulah apa perumpamaannya para ulama dibandingkan para ahli ibadah gitu. Dan Nabi juga menjelaskan juga, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukhramun. Muliakanlah ulama karena sesungguhnya mereka menurut Allah adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Dari orang-orang yang mulia dan dimuliakan, sangat benar-benar kita
bisa meningkatkan keilmuan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mendekati para ulama. Dan di sini Nabi ada salah satu keutamaan yang mungkin kita bisa sangat mudah untuk melakukan. Man nadoro ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nabi bersabda, siapa yang memandang wajah orang yang berilmu dengan sesekali pandangan, lalu ia bahagia dengan pandangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pandangan itu seorang malaikat yang akan memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Benar-benar kita melihat ulama saja itu oleh Allah sudah diberikan kemuliaan. Bagaimana kalau kita duduk bersebelahan, bagaimana kalau kita ngobrol atau kita benar-benar mendengarkan apa yang ulama sampaikan, itu sangat-sangat akan memberikan dampak positif terhadap diri kita. Dan Nabi juga bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahu jannah. Barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, maka sungguh ia telah memuliakanku. Siapa yang memuliakanku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Maka ini sinkron dengan hadis yang al ulama warasatul anbiya. Jadi kita memuliakan orang-orang yang berilmu atau ulama itu sama saja seperti kita memuliakan para nabi. Seperti kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan siapa yang memuliakan Nabi Muhammad ya otomatis ia juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadis yang dikutip dari kitab Lubabul Hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengunjungi seorang yang berilmu, maka seakan-akan ia mengunjungiku. Siapa yang berjabat tangan dengan orang yang berilmu, maka seakan-akan ia berjabat tangan denganku. Dan siapa yang duduk dengan orang yang berilmu, maka seakan-akan ia duduk denganku di dunia. Dan siapa yang duduk denganku di dunia, maka aku akan menjadikan ia duduk bersamaku di hari kiamat kelak. Ini sangat mungkin sebagian dari kita, mungkin kalau teman-teman yang berada di pesantren, hal ini sangat sering ya dilaksanakan, karena memang kalau di pesantren kan kita bisa langsung bertemu dengan kiai, kita bisa berkumpul dengan para ustadz, kita bisa menghadiri majelis ilmu dengan mudah. Dan kalau misalnya kita berada jauh atau dengan kesibukan yang lain, misalnya kita bekerja bagaimana, ya kita bisa menghadiri majelis-majelis lain, majelis-majelis ilmu yang diadakan. Sama saja, walaupun kita nggak tahu apa yang misalnya kita nggak tahu apa yang disampaikan para kiai, misalnya kita nggak tahu apa yang disampaikan oleh penceramah, itu kita sudah dihitung ibadah ketika kita datang di situ. Jadi ketika kita berjalan menuju tempat majelis ilmu, itu kita sudah dihitung ibadah kita, dan kita sudah benar-benar oleh Allah diberikan kemuliaan, kebaikan. Karena walaupun kita nggak paham sama sekali apa yang disampaikan oleh kiai atau penceramah, namun kalau kita paham, alangkah lebih indahnya kalau misalnya kita bisa paham. Berarti kita juga, selain kita diberikan nilai ibadah atau pahala oleh Allah, kita juga mendapatkan sisi kebaikan yang nantinya dapat kita amalkan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang ala ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi memang ilmu itu harus dengan amal. Karena kalau misalnya ilmu doang kita nggak mempraktekkan apa yang kita dapat, itu sama aja kayak pohon ini nggak ada buahnya. Jadi percuma kayak kita misalnya kita nanam mangga nih, ternyata nggak ada buahnya, kan sama aja ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita sudah memiliki ilmu yang pas, hendaklah kita
mengamalkan, walaupun mungkin secara keilmuan mungkin kita nggak mumpuni, tapi lebih baik kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, karena memang al adabu faqal ilmi, jadi perilaku atau sopan santun itu di atas keilmuan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.